Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadirannya. Apa semuanya hadir hari ini? Hadir. Jadi tidak ada yang tidak hadir ya. Baik. Jadi adapun tujuan topik materi kita pada hari ini yaitu yuk perbaiki pergaulanmu atau pergaulan sehat remaja. Kemudian tujuannya ini Ibu tampilkan poin-poinnya. Bentar ya. Apa sudah kelihatan? Belum. Sudah. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan topik yuk perbaiki pergaulanmu atau pergaulan sehat remaja. Jadi tujuan capaian pembelajaran umumnya peserta didik mampu menerapkan pergaulan yang sehat baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian tujuan khususnya siswa dapat menguraikan definisi pergaulan sehat remaja. Siswa dapat merumuskan tentang pentingnya pergaulan sehat pada remaja. Siswa dapat merumuskan dampak positif dan negatif pergaulan pada remaja. Dan yang keempat, siswa menunjukkan pergaulan sehat di kehidupan sehari-hari. Jadi dari tujuan pembelajaran ini, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, berarti sudah jelas ya anak-anak. Baiklah, selanjutnya sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kita semua lebih bersemangat. Jadi perhatikan Ibu ya, jadi ice breaking ini yang pertama itu kelipatan 4. Jadi jika angkanya 4 berarti harus bilang door seperti itu. Pokoknya kelipatan 4 itu harus door. Oke, Ibu dulu ya dari sini terus ke tengah dan berakhir di situ. Oke, Ibu mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. salah berarti ya. Kalau 12 itu kan kelipatan 4, berarti harusnya bilang door seperti itu. Baiklah, jadi karena udah salah tadi, kita kasih hukuman. Itu mau menanyakan apa yang Ananda ketahui tentang pergaulan yang tidak sehat pada remaja? Rokok, minuman keras. Ya, merokok, minuman keras, apa lagi nak? Narkoba, bagus sekali, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Baik, setelah kita melakukan ice breaking, berarti kita sudah bisa melanjutkan ke kegiatan inti. Apa semuanya sudah siap? Siap. Siap, baik. Jadi perhatikan, ini Ibu akan menampilkan sebuah video. Perhatikan ya. Singo merupakan julukanku di sekolah. Sekolahku terletak di dekat rel kereta. Inilah kisahku.
membawaku salah dalam bergaul. Singo merupakan julukanku di sekolah. Sekolahku terletak di dekat rel kereta. Inilah kisahku. Semua berawal dari kepolosanku yang membawaku salah dalam bergaul. Aku tak menyangka jika senang-senang yang mereka katakan adalah seperti ini. Betapa bodohnya aku sampai mencoba hari itu. Hingga aku kecanduan. Kala itu adalah hari pertamaku pulang malam dari sekolah. Waalaikumsalam. Kondian ya, Sel. Tenang mulai. Ya wes sama dengan kamu tuh. Iya, Sel. Hari ini aku mau ini pengawalan aku sama mama. Keesokan harinya, aku melakukan hal yang sama. Hingga perbuatanku diketahui temanku dan melaporkannya kepada ayahku. Ayahku sangatlah marah akibat perbuatanku itu. Aku hanya bisa menangis dan meratapi semua perbuatanku yang telah berlalu. Kok kameranya? Kecil saya kecil. Kecil saja. Aku saya mau baca. Hingga keesokan harinya,
serta selalu ada dalam suka maupun duka. Baik, apa semuanya menyaksikan video yang Ibu tayangkan tadi? Ada. Sekarang Ibu mau menanyakan, dari video yang sudah ditayangkan dan ditonton oleh Ananda semua, pemahaman baru apa yang Ananda peroleh setelah menonton video yang kita tonton bersama-sama? Ya? Pemahaman yang saya peroleh, Boleh berdiri, Nak? pemahaman yang saya peroleh bahwa setiap individu itu berbeda-beda. Apabila sekarang kita terjerumus ke dalam hal yang tidak baik seperti berhubungan bebas, pergaulan bebas itu, maka kita sekarang dapat berubah dalam bebas itu di jalan atau arah yang lebih baik. Bagus sekali. Jadi kata teman kita tadi, jika kita terjerumus ke pergaulan yang bebas, maka kita masih dapat memperbaiki hal tersebut. Kita masih dapat mengubah sikap kita ke arah yang lebih baik. Seperti yang video tadi, akhirnya dia taubat kan di akhirnya. Ya, siapa lagi yang ya silakan Nak berdiri. Pemahaman yang menurut saya peroleh yaitu bahwa teman yang baik akan mengarahkan yang sangat baik, begitu juga sebaliknya. Bagus sekali. Jadi pemahaman yang diperolehnya itu yaitu bahwa teman yang baik itu akan mengarahkan kita ke hal yang baik, dan begitu juga sebaliknya, teman yang tidak baik sifatnya itu dapat mengarahkan kita ke hal yang tidak baik jika kita tidak bisa menjaga diri kita. Seperti itu ya. Selanjutnya siapa lagi yang memperoleh pemahaman baru? Ya, silakan ketua kelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Pemahaman yang saya dapat dari video tersebut adalah saya lebih tahu mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam memilih teman. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya, Aidil. Jadi dalam memilih teman itu kita harus selektif. Kita boleh berteman dengan semua orang, tetapi jangan kita tiru sifatnya. Begitu ya Aidil, misalnya dia mengajak kita bolos, kita nggak boleh bolos. Jangan kita ikuti sifatnya. Misalnya ngajak kita merokok, jangan kita merokok. Jadi tirulah sifat yang positif dari teman kita tersebut. Jadi hal yang negatif itu dibuang, yang positifnya yang kita ambil. Seperti itu ya. Selanjutnya, setelah Ibu menayangkan video tersebut dan kita telah menontonnya bersama, apa perasaan Ananda? Siapa yang bisa? Bagaimana perasaannya setelah menonton video? Ya, silakan Nak berdiri. Perasaan saya setelah menonton video tersebut, saya merasa bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam pertemanan agar tidak terjerumus di dalam hal-hal yang negatif. Ya, jadi hampir sama tadi seperti Aidil. Jadi perasaannya dia mengetahui bahwa teman yang baik seperti ini mengarahkan kita ke hal yang baik, seperti itu ya. Siapa lagi yang mau mengungkapkan perasaannya? Ya, silakan Siti. Setelah saya menonton video tersebut, saya mengetahui bahwa jika kita mengikuti pergaulan yang tidak baik, maka banyak sedikit yang kita akan terpengaruh dalam pergaulan yang tidak baik tersebut. Bagus sekali. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Syaru. Setelah saya menonton video tersebut, saya merasakan bahwa jika memiliki pergaulan yang tidak baik akan membawa kita ke jalan yang sesat dan merugikan diri kita sendiri maupun keluarga. Ya, bagus sekali. Jadi pergaulan yang tidak baik dapat merugikan diri kita sendiri dan keluarga kita. Seperti itu ya. Jadi pandai-pandailah kalian dalam memilih teman, pandai-pandailah kalian dalam bergaul. Berteman boleh dengan siapa aja, tetapi ambil sikap positifnya, yang negatifnya itu kita buang. Seperti itu ya. Kemudian setelah menonton video tersebut, apa tindakan Ananda ke depannya? Tindakan saya ke depannya, Bu, saya ingin berubah dan menjadi lebih baik. Berarti teman kita setelah menonton ini mungkin ada yang sikap yang kurang baik. Nah, dia ingin berubah dan menjadi lebih baik lagi. Bagus sekali ya Nak. Siapa lagi? Apa tindakannya ke depan? Ya, silakan.
akan bersikap dengan lebih hati-hati dan bergaul. Lebih hati-hati bersikapnya, lebih hati-hati dalam bergaul. Bagus sekali. Siapa lagi? Apa tindakannya ke depannya setelah menonton video yang sudah Ibu tayangkan? Ya, silakan. Tindakan Eci sebelum menjauhi sebelum orang tua tahu supaya tidak bikin keluarga malu. Bagus sekali. Jadi Eci setelah menonton itu dia itu tindakannya, saya kalau ada perilaku saya yang tidak baik, saya akan menjauhi perilaku tersebut sebelum kedua orang tuanya tahu dan membuat orang tua kita kecewa, seperti itu ya. Bagus sekali. Jadi semua jawaban Ananda sudah bagus, sangat bagus ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah, berarti semuanya mengerti tentang video yang Ibu tayangkan seperti itu. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Di sini kita terdiri dari 17 orang. Jadi Ibu akan bagikan 4 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ada juga yang 5 orang yang satu kelompoknya. Baik. Ini sudah Ibu bagikan kelompoknya. Jadi kalian nanti duduk per kelompok masing-masing ya. Di sini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 Ibu sebutkan namanya ya. Jessica atau Eci. Kelompok 2 Abuzar. Kelompok 3 Cinta. Kelompok 4 yang keempat Denny. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Ibu ulang, kelompok 1 Eci, Abuzar, Cinta, Denny. Kelompok 2 Syahru, Dea, Fatur, Hadim, Rehan. Kelompok 3 Yaumil Asri, Hijrah, Joy, Wendy. Kelompok 4 Aidil, Liza, Lorenza, dan Siti. Apa semua udah dapat kelompok atau ada yang belum Ibu sebutkan namanya? Sudah semua. Nah, sekarang silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah ada? Sudah dapat semua? Atau masih ada yang belum dapat? Sudah dapat ya? Nama kelompoknya. Kan ada juga loh. Spidol kelasnya ada satu nggak? Ada. Ada, itu pakai aja. Spidol kita 3 ya, seharusnya 4. Pakai aja spidol kelas 1. Di kelas. Depan tuh ada. Depan ada, yang mana? Ini siapa? Ini kelompok 1 Ibu bagikan tugasnya. Silakan diselesaikan di kelompoknya ya. Silakan berdiskusi. Ini kelompok 2. Diskusikan dengan kelompoknya ya. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Jadi diskusikan dengan kelompoknya masing-masing apa tugas yang sudah Ibu berikan di kertas yang sudah Ibu bagikan. Ibu kasih waktu 10 menit ya.
Ada yang sudah? Ya. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Kelompok 3 udah. Tunggu ya, kita tunggu kelompok yang lain. Kelompok 2 udah, kelompok 2? Ini udah, kelompok 1. Udah dia, kelompok 2 udah. Kelompok 3 dan 4 udah. Tinggal kelompok 1 dan 2. Kita tunggu kalau kelompok yang lain selesai ya. Terlalu jauh deh, Mbak. Itu Boleh, tapi tunggu kawannya selesai ya. Udah kelompok 2. Itu lagi. Kelompok 1 udah sampai di mana, Nak? Itu lagi. Ya, tuh. Udah, kelompok 2 udah. Sudah sampai. Udah kelompok 2, tinggal kelompok 1 ya. Udah. Pas. Berarti enggak. Udah, kelompok 1 juga udah. Kelompok 1 udah, kelompok 2 udah, kelompok 3 udah, kelompok 4 udah. Udah, jadi kelompok mana dulu? Kita dari kelompok 1 dulu ya. Kita berurutan aja. Jadi berdiri bacakan. Berdiri sini aja. Dikasih ya. Nanti kawannya tolong bacakan. Siapa yang mau bacakan? Nah, dia kawannya bukan. Eci yang bacakan, kawannya bukan. Kelompok yang lain perhatikan. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Perhatikan, Mak. Tugas kelompok 1, menuliskan dan mendeskripsikan pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Pergaulan sehat merupakan proses menjalin hubungan sosial yang dilakukan antar individu atau individu dengan kelompok, yang dilakukan secara sadar. Pergaulan yang sehat tentunya akan membawa dampak positif untuk diri sendiri serta lingkungan sekitar. Pergaulan tidak sehat adalah pergaulan yang membawa dampak negatif untuk diri sendiri serta lingkungan sekitar. Pergaulan tidak sehat lebih sering dikenal sebagai pergaulan bebas. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Jadi ini hasil diskusi dari kelompok 1 tentang pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat itu apa aja udah dijelaskan di sini. Selanjutnya Ibu mau
dari kelompok silahkan siapa yang ingin menanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Berdiri. Ya, berdiri nak. Langsung pertanyaannya. Ya, langsung ke pertanyaannya. Kelompok 1 catat pertanyaannya, pahami pertanyaannya. Mengapa pergaulan saya itu penting? Mengapa pergaulan sehat itu penting? Dari dulu atau dari ada lagi yang mau bertanya? Untuk kelompok 1? Tidak ada, berarti 1 pertanyaan aja. Silakan dari kelompok 1 siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ya, pertanyaan berdiri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pergaulan sehat itu penting karena membuat kita memiliki tujuan yang positif dalam hidup. Udah, itu aja. Udah? Nah, jadi itu jawabannya nak. Mengapa pergaulan sehat itu penting? Karena pergaulan sehat tadi membuat kita memiliki tujuan positif dalam hidup. Nah, itu makanya pergaulan sehat itu sangat penting. Bagaimana? Udah paham? Paham. Kelompok yang lain paham? Paham. Masih ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Tidak. Ya, berarti udah pas ya. Baik sekali penampilan dari kelompok 1. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Mana nih kelompok 2? Berdiri. Siapa yang megang? Rehan megang. Megang ini. Yang baca siapa? Ada ke depan lah. Siapa yang membaca? Rehan. Serius Rehan. Enggak, baca nih. Betul. Soal dulu. Rehan bacakan soalnya apa soalnya? Saya megang. Baca satu. Tekan. Menuliskan bentuk-bentuk pergaulan. Pergaulan beserta penjelasannya. Rehan, serius nak. Atau yang lain? Silakan Caru baca yang dulu. Caru baca. Baca Caru. Untuk soal kelompok 2 menuliskan bentuk-bentuk pergaulan beserta penjelasannya. Di sini pergaulan ini bersifat hubungannya terbatas teman yang didasarkan kepada adanya kesamaan antara mereka, seperti kesamaan sekolah, hobi, tempat tinggal, latar belakang, lalu bergaul Anda dengan teman yang berakhlak mulia. Dengan tidak melihat sosial, ekonomi, suku, agama, itu pergaulan sahabat. Kalau pergaulan percintaan, itu sifatnya hubungannya remaja menjalin cinta dengan lawan jenis. Remaja mulai berminat, menaruh perhatian yang lebih dalam, bergaul akrab dengan lawan jenis, yang merupakan hal yang tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halangi. Oke, bagus sekali. Jadi ini hasil diskusi dari kelompok 2 tentang pertanyaannya menuliskan bentuk-bentuk pergaulan beserta penjelasannya. Jadi ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Ya, silakan berdiri nak. Berdiri. Kelompok 2, perhatikan pertanyaan dari temannya. Apakah bentuk pergaulan bebas bisa mempengaruhi motivasi belajar? Apakah bentuk pergaulan bebas bisa mempengaruhi motivasi belajar? Untuk soalnya, apakah bentuk pergaulan bebas bisa mempengaruhi motivasi belajar? Untuk diskusi dari kelompok 2, jawabannya bisa. Pergaulan teman sebaya yang luas dengan bersifat positif mampu mengembangkan motivasi belajar dalam diri siswa yang akan berpengaruh
pula pada hasil dan begitu sebaliknya. Jadi bisa ya, kalau pergaulan yang tidak sehat itu bisa mempengaruhi motivasi belajar siswa seperti itu. Seperti itu kelompok 3 udah jelas? Untuk yang lainnya apa udah jelas? Jelas ya? Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang bacakan? Menuliskan dampak pergaulan yang tidak sehat. 1. Minum minuman keras seperti alkohol. 2. Pacaran bebas. 3. Tawuran. 4. Kecanduan obat-obatan terlarang. 5. Narkoba. 6. Kesombongan. Jadi ini tugasnya menuliskan dampak pergaulan yang tidak sehat. Jadi banyak sekali dampak pergaulan yang tidak sehat ya. Seperti yang kelompok 3 bilang, minum minuman keras, pacaran bebas, tawuran, kecanduan obat-obatan terlarang, narkoba, persabuan, dan masih banyak lagi yang lainnya dampak dari pergaulan yang tidak sehat. Seperti itu ya dari kelompok 3. Bagaimana kelompok yang lain, ada yang ditanyakan? Ya silakan ID. Baik, saya akan memberikan pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghindari pergaulan yang tidak sehat? Ya baik, saya akan menjawabnya. Mengikuti teman ke arah yang benar dan tidak mengikuti hal yang kegiatan buruk. Nah seperti itu. Bagaimana dia paham? Nah, jadi apa masih ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Masih ada nggak yang mau ditanyakan untuk kelompok 3? Tidak. Baik, sekarang kita kasih upload untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Itu tadi udah ya, udah dikasih upload. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Pegang silakan. Siapa yang silakan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tips-tips pergaulan sehat pada remaja beserta penjelasannya. 1. Memiliki akhlak yang baik. 2. Sopan dan ramah kepada orang lain, terutama orang yang lebih tua. 3. Saling menghargai perbedaan yang ada. 4. Saling memahami satu sama lain. 5. Saling memberi nasihat yang baik pada orang lain. Pergaulan sehat adalah kerjasama untuk melakukan hal-hal yang positif, sedangkan pergaulan tidak sehat itu lebih mengarah kepada pergaulan bebas dan hal-hal negatif lainnya. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana contoh penerapan pergaulan yang sehat di sekolah? Untuk pertanyaan dari kelompok 1, saya serahkan kepada Siti. Pertanyaan dari kelompok 1 yang menjawab. Contoh pergaulan sehat di sekolah, juga melarang kabar di sekolah, menolak ajakan teman untuk sekolah, tidak berkelahi, mengajak teman ke arah kebaikan. Bagaimana kelompok 1? Nah, ngerti Bu. Sudah ngerti, sudah jelas. Ya. Atau masih ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 4? Tidak. Sudah jelas ya? Masih ada yang mau ditanyakan tidak tentang menuliskan tips-tips pergaulan sehat pada remaja beserta penjelasannya? Itu tugas kelompok 4 tadi, jadi sudah dijelaskan tips-tips pergaulan remaja itu bagaimana. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, berarti sudah jelas semua ya? Sudah jelas? Sudah mengerti semua? Baiklah. Jadi kalau sudah mengerti semua, Ibu akan menayangkan
poin yang sudah Ibu siapkan. Jadi silakan Ananda perhatikan ya. Ini jadi materi kita hari ini, yuk perbaiki pergaulanmu. Sudah Ibu jelaskan tujuannya tadi. Kemudian pengertiannya. Jadi juga sudah kita bahas tadi di kelompok. Yang dimaksud dengan pergaulan itu adalah, pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok teman sebaya. Kemudian pergaulan sehat, coba Rehan, coba dibaca. Pergaulan sehat, nomor 2. Pergaulan sehat adalah kerjasama untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, jadi itu pergaulan sehat. Bagaimana contoh hal yang positif? Siapa yang bisa contoh hal yang positif yang kita lakukan? Mengaji, katanya betul. Apalagi? Membantu satu sama lain, kata Eci, bagus. Apalagi? Kerjasama, bisa. Selanjutnya yang ketiga, coba Aidil, bacakan Aidil. Pergaulan yang tidak sehat itu lebih mengarah kepada pergaulan bebas dan hal-hal negatif lain. Contohnya, Contohnya seperti merokok, minuman keras, bolos sekolah, tidak ikut upacara pada hari Senin. ya masih banyak lagi ya Aidil. Itu contoh pergaulan yang tidak sehat, ke arah yang negatif, seperti itu. Selanjutnya, poin yang ke B, bentuk pergaulan remaja. Ada 2 bentuk pergaulan dalam remaja. Ci, coba dibaca Ci. 1. Pergaulan persahabatan. Pergaulan ini sifat hubungannya hanya terbatas teman. 2. Pergaulan percintaan. Pergaulan ini sifat hubungannya remaja menjalin cinta kasih dengan lawan jenis. Nah, seperti itu. Jadi 2 bentuk pergaulan persahabatan dan pergaulan percintaan. Bagaimana pergaulan persahabatan yang baik? Contohnya, pergaulan persahabatan yang baik, bagaimana contohnya? Saling menolong. Apalagi? Terus apa? Saling membantu jika teman susah. Saling membantu jika teman susah. Apalagi? Bentuk pergaulan persahabatan. Nah, jadi itu contohnya ya. Kita harus saling membantu sesama teman. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kecil, dampak pergaulan yang tidak sehat. Siapa yang membantu Ibu untuk bacakan? Itu sudah tadi. Temannya yang lain? Saru? Ya, dari C. C. Dampak pergaulan yang tidak sehat. Dampak dari pergaulan remaja yang tidak sehat akan memberikan pengaruh negatif terhadap pola perilaku para anggotanya, tidak bermoral, atau melecehkan norma agama seperti minuman keras, kecanduan obat-obatan terlarang, kriminalitas, pacaran bebas, dan tawuran. Nah, itu dampak dari pergaulan yang tidak sehat. Jadi akan memberikan pengaruh negatif terhadap pola perilaku para anggotanya, tidak bermoral atau melecehkan norma agama. Seperti minuman keras. Dari yang Ibu tampilkan, apa lagi contoh yang lainnya yang tidak ada di situ? Balapan liar. Balapan liar. Apalagi? Narkoba. Itu
dampak dari pergaulan yang tidak sehat. Gangguan hisap lem itu juga bisa. Makanya kita harus berhati-hati dalam bergaul. Itu ya, sudah jelas sampai di sini? Jelas. Selanjutnya poin ke-D, tips pergaulan sehat remaja. Siapa yang mau bacakan? Siapa? Ayo. Wendy mana? Wendy? Oh tidak kelihatan. Joy? Dari D, Ya dari D. tips pergaulan sehat remaja. Satu, adanya kesadaran selama berremaja. Ulang, memiliki rasa setiap kawan. 3, memilih teman. 4, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. 5, cara laki-laki dan perempuan memiliki batasan bagi itu. 6, menstabilkan emosi. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya Joy. Jadi ini tips kita pergaulan sehat kita. Jadi kita tuh harus mempunyai kesadaran agama. Seperti itu, kita harus mendekatkan diri kepada Allah agar kita tidak salah dalam bergaul. Minta petunjuk sama Allah apapun yang akan kita lakukan. Kemudian memiliki rasa setia kawan. Jadi kalau ada kawannya yang susah, dibantu. Seperti itu. Misalnya ada temannya yang tidak membawa pena, dikasih pinjam. Jadi jangan pelit kalau dalam bergaul. Kemudian memilih teman. Maksudnya memilih teman di sini itu memilih teman yang arah perilakunya baik, yang dapat memotivasi kita dalam belajar. Jadi jangan memilih teman itu yang pergaulannya tidak sehat, seperti narkoba, mengajak kita narkoba, mengajak kita minum minuman keras atau alkohol. Itu kan tidak sehat pergaulannya. Jadi pilihlah teman yang mengarahkan kita kepada arah kebaikan. Kemudian yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Apa saja contoh kegiatan yang positif? Membantu ibu di warung, membantu ibu di toko. Apalagi? Suaranya, Edi apa Dir? Contoh kegiatan yang positif. Mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Apalagi? Cinta. Apa? Kerja kelompok. Ya, bisa. Jadi masih banyak lagi contoh kegiatan positif yang lainnya. Kemudian yang kelima, antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Apa batasannya? Maksudnya bagaimana? Ada jarak antara perempuan dan laki. Ya, ada jaraknya yang harus kita jaga. Jadi kita tidak bisa bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada batasan-batasan atau jarak-jarak yang harus kita jaga, yang harus kita pahami. Seperti itu. Kalau sesama perempuan misalnya bergandengan tangan itu masih wajar. Tapi kalau sama-sama laki-laki, perempuan dengan laki-laki itu harus kita jaga jarak atau batasannya. Seperti itu ya Rehan. Rehan, gimana? Ngerti? Yang nomor 6 itu apa Rehan? Menstabilkan emosi. Jadi di dalam pergaulan itu kita harus menstabilkan emosi kita. Jangan cepat emosi dengan kawan seperti itu. Harus saling tolong menolong. Jangan cepat tersinggung. Seperti itu ya. Sampai di sini apa sudah jelas? Jelas. Jelas. Atau ada yang ingin ditanyakan dari poin-poin yang sudah Ibu tayangkan? Tidak.
Eci? Kita berteman lagi tapi tidak seperti perilakunya, boleh kan? Boleh. Jadi begini, kata Eci menanyakan, Bu, kita berteman saja, tetapi boleh nggak kita tidak mengikuti perilakunya? Boleh. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, kita boleh berteman dengan siapa aja. Jadi maksud Ibu di sini perilakunya yang kita pilih. Misalnya kita berteman, tetapi perilakunya tidak baik, dia mengarahkan kita untuk cabut atau bolos sekolah, atau mengajak untuk minum minuman keras, mengajak untuk tawuran. Jangan ikuti perilaku yang seperti itu. Berteman boleh, tapi perilakunya yang kita pilih. Kalau perilakunya positif, kita ikuti. Mengajak untuk kerjasama atau berdiskusi dalam belajar, itu bagus, kita ikuti. Mengajak untuk membuat tugas bersama-sama, mengajak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, mengajak untuk mengikuti kegiatan pramuka. Itu kan contoh perilaku yang bagus, itu kita ikuti. Tetapi jika teman kita mengajak perilaku kita ke arah yang tidak baik, yang merugikan diri kita sendiri, itu jangan kita ikuti. Seperti itu ya. Jadi maksudnya memilih teman di sini, pilihlah teman yang dapat mengarahkan kita ke hal yang positif atau memotivasi belajar kita. Kalau perilakunya yang mengajak ke arah negatif, itu kita tidak usah meniru. Tinggalkan perilaku yang positif, ambil yang positif. Tinggalkan perilaku yang negatif, ambil yang positifnya. Seperti itu. Gimana, Eci dan yang lainnya udah paham? Paham ya? Baik. Jadi dari yang sudah kita lakukan hari ini, kita sudah menonton video, sudah melakukan diskusi kelompok, kemudian kita juga sudah melakukan tanya jawab, kelompoknya juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Ibu minta siapa yang dapat menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Apa kesimpulannya dari kegiatan yang sudah kita lakukan? Ayo, siapa? Siapa nak? Siti, silakan berdiri nak. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari yang tadi pembelajaran yang tadi, bahwa pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang lebih mengarah ke hal yang positif, dan pergaulan yang tidak sehat lebih mengarah ke hal yang negatif. Contohnya minuman keras atau tawuran atau narkoba. Adapun faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas, pengaruh teman, dampak lingkungan, dan kurangnya perhatian dari keluarga. Terima kasih. Terima kasih kepada Siti. Jadi sudah bagus sekali ya Siti. Jadi sudah dijelaskan oleh Siti bahwa pergaulan sehat itu mengarahkan kita ke arah yang positif, pergaulan tidak sehat itu mengarahkan kita ke hal yang negatif. Contohnya juga sudah dijelaskan oleh Siti tadi. Berarti kita sudah paham apa yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, Ibu minta lagi, masih ada nggak yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Ci, ya silakan Ci. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, jadi kita tuh bisa berpikir lebih jauh sebelum melakukan, bukan dampaknya bukan ke diri sendiri tapi ke orang lain juga ada. Jadi bagus sekali ya. Bagus sekali. Jadi kesimpulan dari Eci bahwa kita harus berpikir lebih jauh lagi sebelum kita bertindak seperti itu, karena dampaknya itu bukan cuma ke diri kita sendiri, tetapi juga ke keluarga kita. Seperti itu Ci. Jadi dalam mengambil keputusan itu pikir-pikirlah terlebih dahulu. Masih ada yang ingin menyimpulkan? Tidak ada. Berarti udah jelas semua. Ya. Baik, kalau sudah jelas, Ibu ingin menyampaikan pesan-pesan terkait apa yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi silakan perhatikan infokusnya atau PPT-nya. Jadi adapun pesan atau quote-nya yaitu pergaulan yang baik akan saling mendukung perbuatan yang baik. Nah, itu sudah banyak kita diskusikan dari tadi kan?
pergaulan yang buruk itu membuat kita tidak berhasil dan merugikan diri kita sendiri. Jadi pesan ibu, bergaulah yang baik yang dapat meningkatkan motivasi belajar kita, tinggalkan hal-hal yang negatif. Mulailah dari sekarang untuk membenahi diri kita sendiri, karena yang rugi dan yang akan untung itu diri kita sendiri. Jika kita bergaul dengan yang baik atau menerapkan pergaulan yang sehat, maka yang beruntung diri kita sendiri. Jika kita bergaul atau menerapkan pergaulan yang tidak sehat, yang rugi diri kita sendiri dan keluarga juga rugi. Kedua, orang tua juga akan merasa sangat kecewa kepada kita. Begitu ya? Apa sudah jelas? Oke, baik. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin kalian mengisi lembar kerja yang sudah Ibu siapkan. Ini lembar kerjanya, yang di belakang ini evaluasinya. Silahkan diisi anak-anak. Jadi satu lembar kerja dan evaluasi. Silahkan diisi. Oh, ini belum dapat. Silakan diisi ya nak. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, bikin nama kelas. Kelas 10. Nama kelas. Silakan diisi. Ya, yang belakang diisi juga. Ada yang bawa pena 2 untuk Rehan? Dua Cik. Ini macam Ya, silakan diisi. Ini kamu nggak bawa pena? Pinjam sama kawannya. Ini ada petunjuknya ini di konten. Dan ini konten. Baca dulu konten.
sudah, itu juga evaluasinya yang lengkap. Baca soalnya. Kalau tidak ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan. Isi berdasarkan keadaan diri sendiri. Ada yang sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Namanya jangan lupa. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan, nak. Ada yang sudah?
keterangannya ya anak-anak. Baca keterangannya di bagian atas. Yang sudah, kita tunggu kawannya yang belum ya. Ada Aguzan mana? Mana tangannya? Dia udah mana tangan? Ya, tanda tangan di bagian bawah ya. 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 Ada lagi yang sudah? Aduh, saya setuju semua. Bener nih.
coret ini. Ada di situ. Enggak, aku bilang. Iya salah. Aku bilang nih, ada ada yang punya stipo. Tip X ada ya. Mana? Kelas. Enggak tahu. Ada nggak? Kalau ada di depan masih. Di depan ada. Antara kita. Iya, salah. Dia awak itu mana? Jadi tinggal, tidak tinggal lah. Siapa lagi yang udah? Udah nak? Satu udah tadi? Ayo siapa lagi? Ini udah. Udah, udah. Namanya jangan lupa dibikin nama. Terus tanda tangannya di bawah. Udah, waktunya tinggal 2 menit. Siapa lagi yang belum? Udah? Udah, masih ada yang belum? Berapa orang lagi yang belum?
Sudah mau. Satu orang. Sudah kumpul. Udah nak, ayo dikumpulkan lagi. Ini waktunya udah mau habis. Udah. Udah ya, berarti udah semua? Ya. Udah? Ya. Baik, jadi itulah kegiatan kita pada hari ini. Semoga Ananda semua mengerti dan paham apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Ibu harap semuanya dapat menerapkan pergaulan yang baik atau pergaulan yang sehat di kehidupannya sehari-hari. Jadi jika dalam proses kegiatan kita pada hari ini Ibu terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf, apa dimaafkan? Begitu juga dengan Ananda semua juga sudah Ibu maafkan jika ada kesalahannya. Baik, sebelum kita mengakhirinya, Ibu mau kita menutupnya dengan doa. Ibu minta sekretarisnya untuk memimpin doanya. Silakan nak. Kita berdoa sambil duduk ya. Siapa sekretarisnya? Pimpin doanya nak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, doa dimulai. Juga Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.